Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Lisna Mekharika dengan NIM 22101211200004. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan fisika, jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah di bawah bimbingan Ibu Dr. Sulistiani, SPD MPD. Berikut pemaparan video yang akan saya tampilkan. Adapun topik yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah bagaimana peran guru dalam memanajemen peserta didik. Sebelum kita merambah langsung ke topik, penting bagi kita semua untuk memahami konsep manajemen peserta didik dengan baik. Manajemen peserta didik bukan hanya sekedar mencatat data peserta didik, tetapi melibatkan penataan dan pengaturan seluruh kegiatan yang terkait dengan peserta didik, mulai dari saat mereka memasuki hingga keluar dari lingkungan sekolah. Menurut Mustawi 2020, aspek manajemen peserta didik tidak hanya terbatas pada administrasi, tetapi juga mencakup dimensi lebih luas yang dapat mendukung pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Setelah memahami definisi manajemen peserta didik, penting juga untuk mengetahui tujuan dari konsep ini. Menurut Aprianto dan kawan-kawan 2020, tujuannya adalah mengatur kegiatan peserta didik agar mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, manajemen peserta didik bertujuan untuk menjaga kelancaran, keteraturan, dan ketertiban dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan, manajemen peserta didik memiliki tujuan khusus, seperti meningkatkan pencapaian akademik, mengembangkan potensi individu, membentuk karakter dan etika, mengembangkan keterampilan sosial, mengukur dan memantau kemajuan, meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir mandiri, menyediakan dukungan khusus, mengembangkan kreativitas, dan mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Tujuan ini mencakup aspek integral pembentukan peserta didik yang komprehensif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Manajemen peserta didik menurut Indrawan dan Ferdinata 2022 mencakup serangkaian kegiatan penting untuk pengaturan peserta didik di lingkungan sekolah. Proses dimulai dengan merencanakan pendidikan yang melibatkan penyusunan rencana pembelajaran, kurikulum, strategi pengajaran, dan pemanfaatan sumber daya guna memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan. Salah satu tahapan manajemen peserta didik yaitu melibatkan evaluasi hasil belajar secara berkala, mencakup ujian, tugas, dan penilaian lainnya untuk mengukur pemahaman materi pelajaran. Pencatatan dan pelaporan hasil belajar menjadi aspek krusial dalam memantau kemajuan peserta didik yang dilaporkan kepada peserta didik, orang tua, dan pihak terkait. Nah, rekan-rekan, kita mengambil salah satu contoh kasus dari permasalahan pada ruang lingkup evaluasi hasil belajar. Misalkan, sebuah sekolah menghadapi kendala dalam menilai pemahaman peserta didik karena bergantung pada metode evaluasi yang relevan, yang kurang relevan. Ujian yang digunakan tidak mencerminkan secara menyeluruh kemampuan peserta didik, sehingga menyebabkan gambaran yang tidak akurat tentang tingkat pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Dalam ruang lingkup manajemen peserta didik, evaluasi hasil belajar harusnya mencakup metode yang relevan dan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang prestasi peserta didik. Kesulitan ini mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen peserta didik untuk memastikan peningkatan pembelajaran yang
hambatan yang berlebihan termasuk kemampuan umum, khusus, dan lainnya. Selain itu, manajemen peserta didik juga berkaitan dengan pengembangan aspek sosial, memungkinkan peserta didik berinteraksi secara sosial dengan sesama, orang tua, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Terdapat pula fungsi yang menyalurkan aspirasi dan harapan peserta didik, memastikan bahwa hobi, kesenangan, dan minat mereka dapat terakomodasi yang dianggap penting untuk mendukung perkembangan keseluruhan diri peserta didik. Guru sebagai sosok yang memimpin proses pendidikan sangat diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pelatih, penasehat, model teladan, dan pendorong kreativitas. Bagi peserta didik, guru memiliki tanggung jawab untuk menjalin kerjasama dalam penerapan kurikulum, serta menjaga hubungan dengan baik dengan peserta didik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, administrasi, tata usaha, layanan khusus, satpam, dan mitra sekolah. Dalam perannya sebagai evaluator, guru memiliki peran penting dalam mengukur kemajuan dan pencapaian peserta didik. Dalam menutup video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen peserta didik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dari pemahaman tujuan pembelajaran hingga pengelolaan interaksi di kelas, manajemen peserta didik membantu membentuk pengalaman belajar yang positif. Mari bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan keterlibatan peserta didik untuk menciptakan ruang belajar yang mendukung pertumbuhan mereka. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.